Halo guys, kembali lagi dengan saya Fitzgerald Christian Lau dengan NIM 1702421. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang metode otopsis. Apa itu metode otopsis? Metode otopsis adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang tahun 1981. Metode ini didasarkan pada konsep di mana alternatif yang terpilih atau terbaik tidak hanya mempunyai jarak terdekat dari pandangan geometris dengan memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euklidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut. Sedangkan solusi negatif ideal terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. Baik, kita lanjut masuk ke dalam contoh kasus yang akan saya buat. Kita masuk ke studi kasus. Di sini saya membuat studi kasus. Sebuah perusahaan minimum akan membuat cabang untuk pabrik produk di Sulawesi Utara, dan sebagai pilihan yang didapat, kawasan industri akan diseleksi dari 4 daerah, yaitu Manado, Bitung, Tomohon, dan Tondano. Dan sebagai bahan pertimbangan kriteria terdapat 5 hal yang digunakan, yaitu C1 sama dengan harga tanah, C2 sama dengan UMR, C3 tarif pajak, C4 suplai air, C5 SDM. Baru nilai keputusan: sangat buruk sama dengan 1, buruk sama dengan 2, cukup sama dengan 3, baik sama dengan 4, sangat baik sama dengan 5. Baru di sini nilai keputusan: harga, UMR, pajak, suplai, SDM. Baru baris kolom Manado, Bitung, Tomohon, Tondano. Baris harga kolom Manado 2, baru UMR 2, pajak 2, suplai 4, SDM 5. Kolom Bitung harga 4, UMR 4, pajak 3, suplai air 3, SDM 2. Tomohon 2, UMR 3, pajak 2, suplai air 4, SDM 4. Tondano harga 3, UMR 4, pajak 5, suplai air 5, SDM 3. Memberi setiap bobot. Harga tanah memiliki bobot 4, UMR memiliki bobot 5, pajak memiliki bobot 3, suplai air memiliki bobot 5, SDM memiliki bobot 2. Kita masuk ke cara selanjutnya, cara penyelesaian. Di sini cara penyelesaiannya: harga tanah, UMR, pajak, air, SDM. Lalu Manado, Bitung, Tomohon, Tondano. Manado, Bitung, Tomohon, Tunggu, udah belajar sana, udah bagang, udah bari. Mulai bari. 2 pajak, 2, 3, 2, 5, suplai air 4, 3, 4, 5, SDM 5, 2, 4, 3.
kita jumlahkan hasil dari tiap kriteria. Kalau harga tanah dengan jumlah di sini kita hitung di tiap harga di kuadratkan, lalu hasilnya 33. Baru UMR dengan hasil 45, baru pajak dengan hasil 42, baru suplai air dengan hasil 64, SDM dengan hasil 53. Kita lanjut, kita menggunakan rumus RIJ sama dengan XIJ per akar sigma IM sama dengan 1 X kuadrat IJ. Rumus yang digunakan RIJ dengan XIJ akar sigma M sama dengan 1 X IJ kuadrat. Kita lanjut untuk menghitung nilainya hasil pangkat per kriteria, harga mendapatkan nilai 5.746, baru UMR dapatkan nilai 6.7082, pajak mendapatkan nilai 1.487, suplai air 8.240, SDM 7.3485. Baru kita lanjut rumus menormalisasikan. Kita menggunakan rumus menormalisasikan dengan rumus yang kita gunakan itu data per akar hasil pangkat per kriteria. Rumus yang digunakan data per akar hasil pangkat per kriteria. Baru kita mendapatkan hasil R1.1 sama dengan 2 bahagi 5.7446 sama dengan 0,3482. Baru R1.2 sama dengan 4. Ini kita mendapatkan nilai 2 dan 4 ini dari harga dan dari baris dan kolom, dari baris harga dan kolom Kota Manado, yaitu 2. Kalau yang 4 baris harga dan kolom Kota Bitung. Kita lanjut, bahagi 5,7446, R1.3 sama dengan 2 bahagi 57446. Baru yang R1.4 sama dengan 3 bahagi 5,7446 dengan jumlahnya R12 sama dengan 4 bagi 5
mendapatkan nilai 0,6963, baru 0,3482. Baru di sini 3 bagi 5 mendapatkan nilai 0,5222. Kita lanjut R2 untuk mencari harga UMR dan harga baris dari UMR dan harga dari tekanan. R2 titik 2.1 sama dengan 2 bahagi, kita ambil harga dari yang telah dicapai tadi UMR, yaitu 6.708082 sama dengan 2 bahagi 6,7082 sama dengan 0,2918. Baru kita R2 titik 2 sama dengan R2 UMR 4 bahagi 6,7082 sama dengan 0,5963. Baru R2 titik 3 sama dengan 3 bahagi 6,7082 sama dengan 0,4472. R2, 3 sama dengan 4 sama dengan 4 bahagi 6,7082 sama dengan 0,5963. Kita lanjut. R3 titik 1 sama dengan R3, kita lihat pajak yaitu 2 bahagi lihat pajak yaitu 6.000 6,4807 sama dengan 0,3086. R3 titik 2 pajak yaitu 3 bahagi 6,4807 sama dengan 0,4629. R3 titik 3 sama dengan 2 bahagi 6,04807 sama dengan 0,4924. R4 sama dengan R4 titik 4 sama dengan 5 bahagi 6,4807 sama dengan 0,7715. Kita lanjut R4 titik 1 dengan kita masuk suplai air, yaitu pertama 4 bahagi suplai air 8,1240 sama dengan 0,424924. R4 titik 2 sama dengan 3 bahagi 8,1240 dengan 0,3693. R4 4 supaya air 4 sama dengan bahagi 8,1240
sama dengan 0,4924. R4 titik 4 sama dengan 5 bahagi 8,1240 sama dengan 0,6155. Lanjut di sini R5 1 sama dengan 5 bahagi 7 SDM yaitu 7,3485 sama dengan 0,680. R5 titik 2 dan 5 kali 2 bahagi 7,3485 sama dengan 0,2722. R5 kali 3 sama dengan 4 bahagi 7,3485 sama dengan 0,5443. R5 4 sama dengan 3 bahagi 7,3485 dengan 0,4082. Baik, kita lanjut mengisi bobot dari data yang telah didapat tadi. Sini yang telah didapat tuh Manado Bitung Tumbang Tondano. Manado Bitung Tomohon baru harga tanah T UMR pajak suplai air SDM. Sini Manado harga tanah yang didapat yaitu 0,3482 0,6968 0,3482 0,5222. Untuk UMR yang didapat UMR 0,2918 0,5968 68 0,447 0,596 baru pajak dapat di R3 0,3086 0,4629 0,4924 0,7715. Suplai air yang dapat dari R4 0,4924 0,4924
0,3693, 0,4924, 0,6155. Baru dapat dari SDM R5 itu 0,6804, 0,2722, 0,5443, 0,4082. Baru selanjutnya langkah ini cukup mudah untuk kita lanjut mencari data normalisasi kali bobot kriteria. Kita cari data normalisasi kali bobot kriteria. Bobot kriteria HT harga tanah, UMR, baru pajak, suplai air, SDM. HT yaitu 4, UMR yaitu 5, pajak yaitu 3, suplai air yaitu 5, SDM itu 2. Tabel normalisasi berbobot sudah. Tampilkan tabel normalisasi berbobot. Manado, Bitung, Tomohon, Tondan. Baru HT, UMR, pajak, suplai air, SA, SDM. Dengan hasil yang dapat, Manado dengan harga tanah 1,3926. Baru Bitung harga tanah 2,7852. Tomohon harga tanah 1,3926. Tondano harga tanah 2,0889. Baru UMR 14907, baru 2,9814. Tomohon UMR 2,2361. Tondano 2,9814. Mas pajak itu 0,9258, 1,3. Pajak yang Bitung 1,3, 1,3887. Tomohon 0,9258,
Tondano 2,3146. Suplai air Manado 2,4618. Bitung 1,8464. Tomohon 2,4618. Tondano 3,00773. Lalu SDM Nado 1,3608. Bitung 0,5443. Tomohon 1,0887. Tondano 0,8165. Kita lanjut selanjutnya mencari maksimal dan minimal dari normalisasi berbobot. Yang pertama Manado, Bitung, Tomohon, Tondano. Baru HT harga tanah, baru UMR, pajak, suplai air atau SA, SDM. Sini yang karena sudah diketahui, Manado 1,3926, baru Bitung 2,7852, Tomohon 1,3926, Tondano 2,0889, PMR 1,4907, 2,9814, 2,2361, 2,9814, pajak 0,9258, 1,3887, 0,9258, 2,3146, suplai air 2,4618, 1,8464, 2,0618, 3,0773, SDM 1,3608, 0,5443, 1,0887, 0,8165. Kita cari maksimal dan minimal dari pembobotan yang tadi. Maksimal dari bobot sini ada pada Bitung itu 2,7852, 2,7852 Bitung. Baru itu dari UMR 2914, 2914, 2914, 29814. Lalu dari pajak 2,3146, 2,3146,
suplai air 3,0773 3,0773. Lalu dari SDM 1,3608 minimal yang dapat dari Manado Bitung Tumon dan Tondano itu 13926 baru 1,4907 baru pajak 0,9258 lalu suplai air 1,8464 baru dari SDM 0,5443 ya. Kita telah selesai mencari hasil dari maksimal dan minimal dari pembobotan yang tadi. Selanjutnya kita akan mencari kriteria benefit dan cost. Kita lanjut untuk mencari benefit dan cost. Berhubung kasusnya mencari benefit dan cost, kita mencari menggunakan langkah D plus, D min di setiap alternatif. Untuk mencari D plus dan D minus, kita menggunakan rumus untuk D plus. D plus itu dx tambah sama dengan akar dalam kurung a ax c1 kurang y1 tambah dalam kurung kuadrat tambah dalam kurung ax c1 kurang y2 tambah dalam kurung kuadrat tambah titik tambah dalam kurung ax cn kurang yn tambah kurung kuadrat. Kita menggunakan rumus ini. Terlanjut cara menyelesaikan dan mencari hasil untuk mencari hasil dari nilai D plus. D1 tambah sama dengan akar dari dalam kurung 1,3926 kurang 2,7852 kuadrat tambah dalam kurung 1,4907 kurang 2,9814 dalam kurung kuadrat tambah 0,9258 kurang dalam kurung kurang 2,
3146 dalam kurung kuadrat tambah dalam kurung 2,4618 kurang 30773 dalam kurung kuadrat tambah dalam kurung 1,3608 kurang 1,3608 dalam kurung kuadrat sama dengan, baru hasilnya yaitu kita jumlahkan, baru hasil dari penjumlahan tersebut dikuadratkan, baru dicari hasil dan jumlahkan semuanya, dapatkan hasil 2,5434. baru D1 tambah sama dengan D2 tambah sama dengan D2 tambah sama dengan 2,7852 kurang 2,7852 dalam kurung kuadrat tambah 2,9814 kurang 2,9814 kurang 2,9814 dalam kurung kuadrat tambah dalam kurung 1,3887 kurang 2,3146 dalam kurung kuadrat akar baru supply 1,8464 kurang 1,8464 kurang 3,0773 dalam kurung kuadrat sama dengan baru tambah dalam kurung 0,5443 kurang 1,3608 dalam kurung kuadrat sama dengan 1,7433 D3 tambah sama dengan akar ditemukan 1,3926 kurang 1,3926 kurang 2,7852 dalam kurung 2 tambah dalam kurung 2,2361 kurang 2,9814 dalam kurung kuadrat tambah dalam kurung
2 0,9258 kurang 2,3146 dalam kurung kuadrat akar 2,0618 kurang 3,0773 dalam kurung kuadrat tambah 1,0887 tambah 1,0887 kurang 1,3608 sama dengan kuadrat sama dengan 2,2083 D4 tambah sama dengan akar 2,0889 kurang 2,7852 dalam kurung kuadrat tambah 2,9814 kurang 2,9814 dalam kurung kuadrat tambah dalam kurung 2,3146 kurang 2,3146 kuadrat tuh SA 3,0773 kurang 3,0773 dalam kurung kuadrat tambah dalam kurung 0,8165 kurang 1,3608 sama dengan 0,8838. Hasil dari D plus nilai yang didapat yaitu D1, D2, D1 plus, D2 plus, D3 plus, D4 plus dengan D1 plus 2,5434, D2 plus 1,7433, 3 plus 2,2083, D4 plus 0,8838. Ya, selanjutnya kita akan mencari D-min. Rumus untuk D-min, yaitu dx tambah sama dengan akar 'a' di dalam kurung ax C1 kurang D1 min dalam pangkat 2 tambah dalam kurung ax
C1 kurang Y2 min dalam kurung kedua tambah titik tambah dalam kurung A X CN kurang YN kurang dalam kurung kedua. Cara penyelesaian untuk mencari nilai tuh D min 1 tambah sama dengan D min 1 sama dengan akar dalam kurung 1,3926 kurang 1,3926 dalam kurung kedua baru tambah dalam kurung 1,4907 kurang dalam kurung 1,4907 kurung 42 tambah 0,9258 kurang 0,9258 dalam kurung 0,9258 bagi 2 baru supply 2,4618 dalam kurung 2,4618 kurang min 1,8464 dalam kurung paket 2 13608 tambah 1,3608 kurang 0,5443 kurung paket 2 sama dengan 10225. Ya, cara mencari nilai dari D min seperti cara yang di atas, tapi dia menggunakan minimal. Ya, kita lanjut saja. D min 1, D min 2, D min 3, D min 4. Hasil dari D min tersebut sama dengan D min 1 1,0225 2,0919 lalu 1,1093 2,4950. Lalu maksudnya mencari rumus V. Langkah terakhir mencari rumus V. Mencari rumus V. Vx sama dengan dx min per dalam kurung dx kurang dalam kurung tambah dalam kurung dx tambah. Baru untuk menggunakan rumus ini untuk mencari nilai dari V. V1 sama dengan 1,0225 per 1,0225 tambah 2,5434 sama dengan
0,2867. V2 sama dengan 2,0919 per 2,0919 tambah 1,7433 sama dengan 0,5454. Lalu V3 1,1093 per 1,1093 tambah 2,2093 sama dengan 0,3344. V3 sama dengan 2,9450 per 2,9450 tambah 0,8838 sama dengan 0,7384. Ya, dengan perhitungan ini kita bisa mendapatkan hasil akhir dengan perhitungan topsis kita dapat mendapatkan hasil keputusan bahwa V4 atau Tondano yang akan dijadikan tempat pembangunan cabang pabrik produksi minimum karena memiliki nilai yang terbaik. Dengan hasil di atas bisa diambil bahwa Tondano sebagai tempat pembangunan cabang pabrik minimum karena memiliki nilai terbaik dengan perhitungan topsis. Terima kasih.